Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Tidak hanya manusia dan hewan saja loh yang bisa bergerak, tapi tumbuhan itu juga bisa bergerak. Nah, bagaimana cara bergeraknya? Ikuti video berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif karena untuk bergerak tumbuhan tidak memerlukan alat gerak. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom atau autonom, yaitu gerak yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Artinya, gerak itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Contohnya, gerak protoplasma pada sel-sel daun. Yang kedua, gerak higroskopis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kadar air. Contohnya, pecahnya kulit buah pada tumbuhan polong-polongan. Yang ketiga, gerak etionom atau esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak esionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak nasti, tropisme, dan taksis. Gerak nasti yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Sedangkan gerak taksis adalah gerak pindah tempat yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, sekarang apa sih perbedaan dan persamaan antara nasti, tropisme, dan taksis? Nasti dan tropisme mempunyai persamaan, yaitu yang bergerak sebagian tubuhnya. Sedangkan pada taksis, karena merupakan gerak pindah tempat, jadi yang bergerak seluruh bagian tubuhnya. Antara tropisme dan taksis mempunyai persamaan, keduanya sama-sama dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan pada nasti, gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sekarang kita pelajari tentang gerak tropisme. Gerak tropisme itu ada bermacam-macam. Ada gerak geotropi. Geotropi itu merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contohnya, akar bergerak menuju pusat bumi. Nah, itu disebut geotropi positif. Yang kedua, itu ada akar nafas pada tumbuhan bakau, itu bergeraknya menjauhi pusat bumi. Nah, itu disebut sebagai geotropi negatif. Berikutnya, fototropi atau heliotropi, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contohnya, gerak tumbuh batang itu akan menuju ke arah cahaya matahari. Stigmotropi atau haptotropi, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan akibat adanya persinggungan. Contohnya, gerak membelit sulur pada mentimun. Termotropi. Termotropi adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang berupa panas.
Contohnya, daun tanaman rhododendron itu dapat menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungannya mencapai -1 derajat. Kemotropi yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang berupa zat kimia. Contohnya, gerak benang sari menuju indung telur karena rangsangan berupa senyawa kimia yang dikeluarkan indung telur. Reotropi yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan karena rangsangan berupa arus air. Contohnya, gerak tanaman yang arahnya mengikuti arus air. Nah, sekarang macam-macam gerak nasti. Gerak nasti itu gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang pertama ada tikmonasti atau seismonasti, yaitu apabila rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya, daun putri malu itu akan mengatup bila disentuh. Niktinasti apabila rangsangan berupa gelap sehingga bisa dikatakan sebagai gerak tidur daun. Contohnya menutupnya daun lamtoro, daun turi pada malam hari itu karena pengaruh gelap. Fotonasti apabila rangsangan berupa cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 pada pukul 4 sore. Termonasti apabila rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip akan mekar apabila suhu naik kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Selanjutnya nasti kompleks apabila rangsangannya itu berbagai macam. Contohnya membuka dan menutupnya stomata. Gerak taksis. Pada gerak taksis yang bergerak semua bagian tubuhnya. Gerak taksis itu ada fototaksis apabila rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak kloroplas itu menuju bagian sel yang mendapat cahaya matahari. Kemotaksis apabila rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid tumbuhan lumut menuju archegonium atau ovum karena adanya zat kimia berupa gula dan protein. Demikian penjelasan tentang gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.